adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semua kabar baik. Kan masih bisa ibadah dan masih bisa sehat-sehat saja. Ini semua karena berkat Tuhan dan karena Tuhan bersama kita. Kakak mengajak kalian semua untuk ibadah dan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Haleluya. perbuatanmu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami masih dapat ibadah. Sebentar lagi kami memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Kalian tahu kenapa kita harus memuji nama Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Adik-adik lihat matahari, bulan, semua langit. Besar kan? Itu semua Tuhan ciptakan. Bukan cuma langit dan matahari dan bulan yang besar, tapi kasih Tuhan untuk kita juga besar. Berkat Tuhan untuk kita juga besar. Cinta Tuhan untuk kita juga besar. Siapa yang percaya Tuhan besar, tepuk tangannya Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Joyful kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Mari kita nyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia sangkan dan gerakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Mau tanya nih adik-adik, kalau lagi liburan seperti ini, lagi banyak waktu di rumah, kangen nggak pengen pergi jalan-jalan? Nah, kangen ya, pasti pengen ya adik-adik ya, pengen kemana? Pengen pergi ke satu tempat yang menyenangkan ya, pergi ke tempat yang membuat adik-adik bisa happy, pergi ke mall, pergi ke restoran, pergi nonton ya, mungkin pergi jalan-jalan ke Dufan, bila perlu keluar negeri sekalian. Ya kan? Iya, naik pesawat, waduh seru ya, tapi ya sekarang nggak bisa adik-adik. Sabar ya, nanti pasti ada waktunya deh. Kita terus berdoa ya adik-adik, supaya kondisi negeri kita bisa bebas dari virus corona. Oke? Nah, tapi adik-adik tahu nggak, kalaupun adik-adik misalnya beneran ya, misalnya seandainya kondisinya sudah normal, tidak ada lagi virus corona, semua bisa pergi jalan, bisa keluar bebas, tapi apakah kita juga sembarangan bisa masuk? Ya kan, pasti ada syaratnya adik-adik, ada cara masuknya, nggak bisa sembarangan, betul nggak? Contoh, misalnya kalau kita mau pergi ke mall, naik mobil atau naik motor,
nggak bisa asal masuk ke dalam kan. Kita mesti parkir dulu, nggak bisa asal bawa masuk ke dalam, ya nggak adik-adik. Terus kalaupun kita udah bisa masuk ke dalam mallnya, kita juga kan nggak bisa asal sembarang masuk asal begitu aja kan. Adik-adik mau masuk mana dulu? Mau ke Gramedia? Nah, di Gramedia juga ada aturan, ya kan? Nggak boleh bawa barang-barang dari luar, harus ditaruh, dititipin dulu, betul kan? Nah, terus kalian juga nggak boleh ngacak-ngacak ngambil sembarangan, ya. Harus beli, nggak boleh pegang-pegang, terus baca-baca, duduk nongkrong lama-lama, ya kan? Nanti pasti ada yang tegur, ya kan? Nah, karena itu bukan perpustakaan, ya kan? Itu tempat toko buku di mana kita mesti beli, adik-adik. Ya kan ada aturannya. Begitu juga kalau adik-adik masuk ke restoran. Emang bisa sembarangan masuk aja? Enggak, kita mesti antri dulu, didaftar dulu, ya nomor berapa. Ya kalau misalnya sepi, kita bisa saja langsung duduk, tapi kan kita mesti tanya dulu mau makan apa, mau pesen apa, ya kan? Duduknya juga mesti diatur, nggak bisa asal sembarangan. Kita juga mesti lihat-lihat tempat duduk, ya nggak? Kalau tempat duduknya udah dipesen ya kita nggak bisa dudukin, ya kan? Ada aturannya adik-adik, betul nggak? Kita nggak bisa sembarangan walaupun tempat itu menyenangkan. Begitu juga kalau adik-adik mau main ke tempat dunia fantasi, dunia Dufan misalnya gitu, ke Ancol, ada aturannya adik-adik, gak bisa sembarangan. Walaupun kita seneng pergi ke tempat itu, kita suka di situ, tapi kita nggak boleh sembarangan kan, ada aturannya. Iya, walaupun seneng tempatnya bagus, ya kita bisa nikmati, tapi nggak bisa sembarangan, ada aturannya, betul nggak adik-adik? Iya, ada yang tahu Kidsania? Waduh, asik ya main di Kidsania ya, seru ya. Iya, tapi boleh sembarangan nggak asal masuk? Nggak boleh, betul kan? Nggak boleh. Kalian mesti beli tiketnya, kalian juga mesti apa lagi? Hah? Mesti ngantri juga ya kan? Mesti ikutin masuk ke misalnya kalian masuk main pilih apa? Juga harus tunggu, ada aturannya. Misalnya kalau adik-adik mau jadi polisi, masuk ke tempat main-main untuk tangkap penjahat, adik-adik kan juga harus pakai baju atau dikasih topi gitu kan. Iya ada aturannya, nggak bisa sembarangan, betul nggak adik-adik? Nah, begitu juga adik-adik kalau mau keluar negeri, adik-adik mau jalan-jalan keluar negeri juga nggak bisa sembarangan, ya kan? Misalnya adik-adik pergi ke Singapura atau pergi ke Jepang, ya kan? Adik-adik nggak bisa pakai aturannya kita di Indonesia terus kita praktekin di sana gitu. Kalian juga mesti punya paspor, ya kan? Nggak bisa ke luar negeri kalau nggak ada paspor. Nah itu bahaya kan, nanti malah bisa dianggap kita mata-mata, nanti malah dianggap kita jadi orang jahat adik-adik. Walaupun ada sih yang bebas visa, ya kan, tapi tetap aja ada aturan-aturannya, nggak bisa sembarangan. Sekalipun kita pergi ke negeri yang sangat bagus, ke negeri yang sangat indah, di mana kita suka ke sana. Nah, adik-adik, ada satu tempat yang paling menyenangkan di semua tempat yang ada di seluruh dunia ini. Ya, ada tempat yang paling menyenangkan dari seluruh tempat yang menyenangkan di dunia ini. Ada tempat yang paling asik, yang paling hebat, yang paling bagus dari seluruh tempat yang ada di muka bumi ini, dari seluruh tempat yang ada di jagat raya ini. Wah, termasuk lebih hebat daripada planet-planet di luar sana. Ya, ini tempat lebih bagus adik-adik. Kalau kita pergi ke planet Mars misalnya ya, ya memang di sana luar angkasa, tapi kan di sana nggak ada apa-apa adik-adik, betul nggak? Nggak seru ya kan, hampa udara lagi, gelap lagi ya kan. Nah, tapi tempat ini bagus banget dan ini tempat yang kita semua pengen pergi ke sana. Kita semua pengen datang ke sana. Kita pengen rame-rame kumpul di sana sama papi mami, sama kokok, sama cici, sama kungkung, sama ya tante, paman, ya sama siapa saja kakek nenek kita, keluarga besar kita, bahkan mungkin sama teman-teman kita. Namanya kemana? Ke surga. Tempatnya di mana namanya? Mana? Hah?
surga. Wow, keren. Siapa yang mau ke surga? Wah, pasti mau. Tapi kalau kakak tanya, mau sekarang pergi nggak? Jangan kakak, nanti dulu. Ya, gimana sih? Iya, kakak juga tahu. Kita juga pengen ke sorga, kakak juga pengen ke sorga. Tapi kalau sekarang mau nggak? Mau aja sih. Tapi masalahnya kan kita ke sorga nggak sembarangan. Betul nggak adik-adik? Kita nggak main-main, asal masuk aja. Betul nggak? Sama kayak tadi, kita nggak boleh sembarangan ke mall, masuk ke restoran, masuk ke tempat bioskop, masuk ke dunia fantasi, dunia Dufan, masuk ke Kidsania. Kita nggak bisa sembarangan masuk ke luar negeri. Ada aturannya, ada syaratnya, perlu persiapan. Nah, coba katakan sama-sama, perlu persiapan. Satu, dua, tiga. Ah, belum kedengeran kakak. Coba ngomong lagi, satu, dua, tiga. Perlu persiapan. Nah, ya kak. Iya, adik-adik kalau ke mall persiapin apa? Ayo, siapin apa? Nah, minimal kalian mesti ganti baju, ya kan? Bajunya yang bagusan dikit, boleh pakai sepatu atau sepatu sandal, ya kan? Terus siapin uangnya. Nah, betul nggak? Iya, perlu disiapin supaya nanti kalau sampai di sana kita nggak bingung. Terus kita juga nggak panik, kita juga nggak buru-buru, kita juga bisa menikmati seluruh rencana kita waktu kita pergi ke mall. Begitu juga waktu ke bioskop, pergi kita ke jalan-jalan ke Kidsania, kita apalagi kalau kita pergi ke luar negeri, ke Jepang, ke Singapura. Waduh, kita mesti persiapin jauh-jauh hari. Khususnya siapin apa? Tiket. Nah, pesen tiket kan susah ya kan? Apalagi kalau mau cari tiket promo, tiket yang murah. Waduh, kita mesti sabar nunggunya, ya enggak? Nah, jadi perlu persiapan kan? Kalau ke sorga gimana? Perlu persiapan juga nggak? Nah, pinter. Perlu adik-adik, nggak bisa sembarangan. Karena kalau sudah ke surga, kita nggak bisa kembali lagi, ya kan? Nggak bisa ambil barang ketinggalan lagi. Kalau misalnya kita pergi ke mall, lupa nih, aduh lupa sepatu, aduh lupa dompet, aduh lupa nggak bawa uang, aduh lupa nggak bawa mainan. Nah, kita masih putar balik, kita masih bisa kembali lagi, betul nggak? Iya, tapi kalau ke sorga nggak bisa, adik-adik di sana udah selama-lamanya. Makanya mumpung masih kita hidup, mumpung adik-adik masih hidup, masih dikasih waktu sama Tuhan, ayo adik-adik jangan sia-siakan, jangan asal-asalan. Ayo walaupun masih kecil, walaupun masih anak sekolah minggu, tapi kalian juga harus punya persiapan. Apalagi mami papi, kasih tahu sama mami papi, perlu persiapan untuk ke surga. Coba bilang sama papi maminya. Bilang sama papi maminya, papi mami kalau mau ke surga perlu persiapan. Bilang sama Koko, bilang sama Cici. Begitu. Ya, masalahnya udah siap belum? Nah, itu masalahnya. Kalau belum siap mau berangkat. Kalau belum siap mau jalan. Ya nggak bisa dong adik-adik, betul nggak? Kita juga kalau mau pergi jalan, mobilnya kalau belum siap gimana? Kalau bensinnya belum diisi gimana? Kalau bannya masih kempes gimana? Ayo. Kalau misalnya pintunya nggak bisa kebuka gimana? Mau tetap mau berangkat? Waduh, nekat itu namanya adik-adik ya. Bisa bahaya nanti kalau persiapannya nggak ada. Betul nggak? Sama adik-adik, kita mau ke surga nih. Kita semua pengen semuanya pergi ke surga nanti. Tapi persiapannya harus ada, nggak bisa sembarangan, ya. Sampai sini ngerti adik-adik? Yang ngerti tepuk tangan Yesus dulu. Yesus, Yesus, yes. Nah, kakak mau bacakan satu ayat Alkitab ya. Nih adik-adik, ayatnya di dalam Matius pasal 18. Matius pasal 18, ayatnya yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Begini firman Tuhan adik-adik. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kakak ulangi ya. Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan
tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, ini syarat yang Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya. Saat itu murid-murid Yesus lagi ribut, mereka lagi diskusi, lagi berdebat. Debatin apa sih? Debatin ini adik-adik. Mereka pengen tunjukin diri sama gurunya. Mereka pengen pencitraan. Mereka pengen merasa diri menjadi murid yang paling the best, menjadi murid yang paling keren. Nah, siapa yang paling terbesar di antara kita? Dia tanya begitu sama Yesus. Murid-murid Yesus pada tanya begitu. Siapa yang paling terbesar di antara kita? Lalu, siapa yang paling terbesar nanti di kerajaan surga? Jadi, murid-murid Yesus pengen nanti kalau di surga dapat tempat yang paling bagus. Waduh, dapat tempat duduk yang paling bagus, dapat rumah yang paling bagus, dapat tempat yang paling mewah. Waduh, kita juga mau ya adik-adik ya. Iya dong, ya kan? Kita juga kalau pergi ke restoran maunya tempat duduknya yang bagus, betul nggak? Kita juga kalau nonton maunya nonton di tempat duduk yang pas, enak. Nah, naik pesawat juga sama kan? Maunya pesawat yang bagus, ya nggak? Pesawatnya yang keren, ya. Nah, murid-murid juga begitu adik-adik. Nanti di surga mereka pengen seperti itu. Lalu Yesus ngomong apa adik-adik? Ya, tadi, ayat tadi. Yesus ngomong apa tadi? Kalau kamu mau jadi yang terbesar di surga nanti, ada caranya. Nggak boleh sembarangan. Mau masuk ke sana, mau jadi besar di sana, ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus yang pertama bertobat. Nah, apa adik-adik? Bertobat, bukan kumat tapi tobat. Ya, bukan kumat tapi tobat. Apalagi bukan tomat ya adik-adik. Ya, bukan tomat. Tomat mah makanan ya, buah. Ya, tobat. Apa sih arti tobat, Kakak? Nah, artinya tobat itu kita tidak mau mengulangi kesalahan lagi. Kita nggak mau mengulangi kesalahan yang sama lagi. Terus kita mau berbalik. Ya, yang tadinya kita nggak baik, sekarang kita jadi mau baik. Yang tadinya kita jalannya nggak lurus, sekarang kita mau lurus. Yang tadinya kita nakal, kita nggak bener, sekarang kita mau jadi anak yang baik, anak yang benar. Nah, terus nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup sampai di situ. Kita harus ikuti Tuhan. Nah, ikuti jalan Tuhan. Itu baru bertobat, adik-adik. Ya, Tuhan siapa yang kita ikuti? Jalan siapa yang kita ikuti? Tuhan Yesus. Jalan siapa? Jalan Yesus. Nah, itu baru namanya tobat. Kalau cuman berbalik doang, cuman berubah jadi baik tapi nggak ikuti jalan Yesus, nggak ikuti jalan Tuhan, namanya belum bertobat. Kalau cuman berbalik doang, ya, yang tadinya jahat terus jadi baik, yang tadinya nakal jadi nggak nakal, tapi nggak mau ikuti Tuhan, nanti pasti kumat lagi deh. Iya, pasti kumat lagi karena dia nggak ngikutin jalan Tuhan. Nah, banyak orang tobat tapi kumat. Kenapa kumat? Karena hanya sebentar aja adik-adik. Nanti diulangi lagi. Misalnya, mami bilang begini, kamu nggak boleh berantem sama dede ya, nggak boleh berantem, cukup, harus saling sayang menyayangi. Ya, nggak boleh berantem. Diem. 5 menit kemudian berantem lagi. Ya, itu namanya apa? Kumat. Ya enggak? Di sekolah juga gurunya bilang, anak-anak lagi ujian ulangan nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek ya. Diem. Begitu gurunya lagi meleng, begitu gurunya lagi nggak fokus, lagi nunduk-nunduk, lagi baca-baca, atau lagi sudah nggak mau berbalik, masih ngulangin lagi, dan nggak mau ikuti jalan Tuhan Yesus, namanya jahat. Bukan lagi tobat, bukan lagi kumat, tapi jahat. Nah, yang jahat-jahat begini, teret, tidak bisa masuk surga, pintunya ketutup, nggak bisa masuk. Oke, yang kedua. Nah, yang terakhir nih adik-adik, Tuhan Yesus kasih apa? Kasih tanda, kasih syarat, kasih bukti, yaitu jadi seperti anak
kecil. Maksudnya apa sih, Kak? Jadi seperti anak kecil, kita harus jadi kecil gitu. Kita mesti kayak jadi Ant-Man gitu. Tiba-tiba ngecil, klik, jadi kecil kayak Ant-Man. Apakah itu jadi anak kecil? Bukan. Gimana caranya, Dok? Nah, maksudnya apa? Maksudnya bukan badannya yang jadi kecil, bukan fisiknya yang jadi kecil. Ya, bukan itu. Maksudnya begini adik-adik, Tuhan Yesus ajarin kita supaya jadi seperti anak kecil tuh maksudnya sifat karakter anak kecil yang baik. Nah, sifat anak kecil karakter yang baik. Apa sih sifat anak kecil yang baik? Sifat anak kecil yang karakternya baik itu. Nah, kalian harus bedain ya, sifat kekanak-kanakan, sifat anak kecil yang jelek, sama sifat anak kecil yang bagus. Yang Yesus maksud, kita jadi seperti anak kecil, lakukan, tiru sifat yang bagus, yang positif, bukan yang negatif. Nah, sifat anak kecil yang baik itu apa? Sifat anak kecil yang positif itu apa? Nah, yang pertama, anak kecil itu jujur, nggak suka bohong. Nah, iya, itu yang Yesus suka. Makanya ada ilustrasinya kan. Suatu kali maminya didatengin seorang penagih hutang. Nah, penagih hutangnya udah marah-marah ya, karena setiap kali datang ke rumah maminya selalu nggak ada di rumah. Terus kali ini maminya pesen sama anaknya yang masih kecil, dikasih tahu, "Nak, nanti kalau ada om-om datang nyari-nyari mami, kasih tahu ya, mami nggak ada. Oke, tolong ya bantu mami ya. Bilang nggak tahu, mami nggak ada, mami belum pulang." Begitu bilangnya ya. Oke. Nah, singkat cerita adik-adik, om yang badannya gede, sangar, mukanya serem datang. Tak 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 tak. "Permisi, saya mau mencari seorang ibu di sini. Tuan rumahnya mana? Tolong panggil, suruh keluar. Saya mau bicara, mau ketemu sama dia." Terus anak kecilnya bilang apa adik-adik? Om, kata mami nggak ada di rumah. Kata mami tadi, mami bilangnya nggak ada di rumah om. Jadi mami nggak ada di rumah. Tadi mami baru bilang nggak ada katanya mami. Ya, kenapa bisa begitu adik-adik? Karena anak kecil polos, anak kecil tulus, hatinya masih bersih, hatinya baik, nggak suka dibohongin, ya kan? Dia ngomong apa adanya, dia ngomong dengan jujur. Nah, itu adalah tanda bagi orang-orang yang mau masuk ke surga. Nggak boleh ada dusta, nggak boleh ada kebohongan, nggak ada tipu-tipuan. Semuanya harus belajar jujur ngomong. Kalaupun salah, kalaupun ngalamin kesalahan, kalaupun berbuat kesalahan, kalaupun pernah mengalami kesalahan, harus ngaku, jujur, minta maaf. Nah, adik-adik juga sama ya. Kalau adik-adik buat salah, kalau adik-adik berbuat sesuatu yang gak baik, jangan mulutnya diem. Apalagi malah marah, malah galak. Ini mah nggak bisa adik-adik begitu. Nanti kalau kita di surga nggak ada yang marah-marah, tahu nggak? Di surga nggak ada yang suka bohong. Kalau nanti di surga ada orang bohong, namanya bukan surga lagi dong. Kalau di surga ada orang yang suka marah-marah, suka tipu-tipu, waduh, itu namanya bukan surga, itu neraka namanya. Ya kan? Nggak begitu adik-adik. Ayo belajar jadi anak kecil yang tulus, yang hatinya bersih, yang mulutnya juga bersih, nggak suka marah-marah, nggak suka bohong, nggak suka mengatakan kata-kata yang tidak sopan, nggak suka ngucapin kata-kata yang kotor. Nah, itu penting adik-adik. Oke? Nah, berikutnya apa ya? Yang kedua, adik-adik contoh jadi anak yang kecil itu artinya apa? Anak kecil itu, dia itu selalu bergantung sama orang tua. Dia nggak bisa hidup tanpa ada papi mami. Dia butuh papi mami. Dia nggak pengen jauh-jauh sama papi maminya. Coba lihat adik-adik anak bayi, anak kecil. Suka digendong, betul nggak? Suka minum susu, dikasih makan, suka dipeluk sama maminya, suka kemana-mana, nempel kemana-mana jalannya maunya bareng sama mami papi, betul nggak? Kalau pisah dikit,
Kalau jauhan dikit, nangis. Nah, bener nggak? Kalau ditinggal sama papi maminya, nangis nggak? Ayo, nggak nangis. Yang penting ada wifi, yang penting ada internet. Ya, itu namanya bukan sifat anak kecil. Kalau sifat anak kecil bergantung sama orang tua, bukan bergantung sama wifi, bukan bergantung sama internet, bukan bergantung sama handphone. Kalau itu namanya bukan sifat anak kecil, adik-adik. Yang Yesus maksud, anak kecil itu di mana-mana, semua anak kecil, anak bayi yang masih kecil, yang masih umurnya di bawah 5 tahun, bahkan yang mungkin umurnya masih di bawah 10 tahun pun masih butuh orang tua. Dia butuh apa-apa minta sama orang tua. Dia nggak mau jauh-jauh. Dia nggak mau sakitin hati papi maminya. Dia nggak mau lukain hati papi maminya. Dia pengen diajak bercanda sama papi maminya. Dia pengen diajak jalan-jalan sama papi maminya. Dia ingin diajak makan bareng sama papi maminya. Dia ingin main bareng sama papi maminya. Nah, itu sifat anak kecil. Nah, begitu juga kita dengan Bapa di surga. Dia Bapa kita, dia Tuhan Yesus. Kita bergantung sama Tuhan Yesus. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Kita butuh Tuhan Yesus. Kita nggak mau jauh-jauh sama Tuhan Yesus. Kita mau disayang Tuhan Yesus. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita mau Yesus selalu ada, selalu hadir bersama kita. Nah, itulah cara kita mempersiapkan diri. Oleh karena itu, adik-adik, selama kamu masih kecil, tidak ada alasan untuk tidak serius sama Tuhan. Meskipun kamu masih kecil, tidak ada alasan untuk tidak serius sama Tuhan. Bukan tunggu nanti. Nanti aja kak kalau aku udah gede. Nanti aja kak kalau aku udah kaya. Nanti aja kak kalau aku sudah dibaptis. Nanti aja kak kalau aku sudah sungguh-sungguh kenal Tuhan Yesus. Nggak bisa begitu. Hari ini, mumpung kalian masih hidup, masih dikasih kesempatan sama Tuhan, menghirup udara, kamu masih sehat, kamu masih bisa kuat, sayangi Tuhan, bergantunglah sama Tuhan, dekatlah sama Tuhan, jangan mau jauh sama Tuhan Yesus, jangan juga tinggalkan Yesus. Amin. Nah, itu cara kita adik-adik mempersiapkan diri. Nah, begitulah adik-adik cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik diberkati dan adik-adik bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua mari persiapkan diri. Gak cuman adik-adik, kakak juga sama, papi mami juga sama. Semua anak-anak Tuhan di dunia ini perlu persiapkan diri kita supaya nanti kita semua bisa kumpul bersama-sama di rumah Bapa di surga. Asik. Nah, tapi siapkan diri ya adik-adik ya. Yuk siapkan diri dengan baik. Oleh karena itu, yuk adik-adik kasih waktu sama Tuhan. Ya, berdoa sama Tuhan. Baca Alkitab ya tiap hari. Jangan lupa adik-adik ya tugas yang kakak minta. Ya, kalian videoin, rekam waktu kalian menghafal ayat firman Tuhan, waktu kalian berdoa, waktu kalian ibadah, apa saja aktivitas rohani yang kalian lakukan, baik bersama papi mami ataupun sendiri, ya kasih rekamannya salah satunya, kirim ke kakak atau ke Kak Junita. Ya, nanti itu semua membuktikan bahwa kalian benar-benar serius mempraktekkan apa yang kakak arahkan, dan kalian juga mendapatkan poin bonus 100 poin. Nah, ayo adik-adik lakukan sama-sama ya. Kita siapkan diri kita dan kita semuanya menjadi anak-anak yang disayang Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar renungan firman-Mu. Tolong kami supaya kami mempersiapkan diri kami Tuhan Yesus. Kami pengen banget suatu kali kami bisa di surga. Kami mau ada di tempat yang begitu indah bahagia selama-lamanya. Tapi tempat itu gak sembarangan. Kami perlu persiapan. Dan hari ini kami dikasih tahu supaya kami bertobat dan supaya kami jadi seperti anak kecil. Bantu kami untuk mengerti dan dapat mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau bukan cuma kami yang mempersiapkan diri, tapi papi mami kami, koko cici kami, dedek kami, seluruh keluarga besar kami juga. Kami mau sama-sama mempersiapkan diri ya Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, selama kami masih hidup, walaupun kami masih kecil, kami tetap punya kesempatan, kami punya waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri lebih baik. Terima kasih Bapa di surga,
Berkati adik-adik ini beserta keluarga mereka, beserta papi mami mereka semua, biar sehat, biar terus mereka juga tetap cinta Tuhan Yesus, tetap dekat dengan Tuhan Yesus, mereka juga tetap akur, mereka tetap harmonis, mereka bisa saling menjadi anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan dan hidup dalam pertobatan. Mereka hidup di dalam hati seperti anak kecil, mereka semua hidup dalam kejujuran dan ketulusan, mereka juga bergantung dan berharap penuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami juga terus berdoa supaya Indonesia bisa terus pulih, bisa terus sembuh dari virus corona ini, dan bisa sehat kembali. Terima kasih kalau banyak sekarang pasien-pasien yang kena corona sudah mulai banyak yang sembuh. Terus Tuhan tolong supaya Indonesia dipulihkan dan diberkati. Inilah doa kami Bapa. Sekarang kami mohon turunlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, angkatlah tangan kalian, pejamkan mata kalian, dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang terimalah segala berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, berkat dari Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.